hari ini kita akan mulai masuk ke pembahasan baru kita, yaitu adalah hukum Newton tentang gravitasi. Kalau sebelumnya hukum Newton ini membahas tentang gerakan suatu benda, nah di bab ini si Newton ini akan membahas tentang gravitasi, bagaimana interaksi antara beberapa benda yang saling berdekatan. Terlebih lagi dia akan membahas tentang tata surya kita. Nah, sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video singkat dari mana sih asal mulanya kok Newton ini bisa menemukan tentang gravitasi, apa sih yang menginspirasi dia untuk bisa membuat sebuah hukum tentang gravitasi. Nah, yuk kita simak sedikit videonya. Dari video yang sudah sempat kalian lihat tadi, kalian bisa lihat bahwa Newton itu pada awalnya dia sedang duduk-duduk saja di bawah pohon. Kemudian dia kejatuhan apel nih. Nah, ketika dia kejatuhan apel, dia kemudian baru memikirkan, kenapa sih sebuah benda itu ketika jatuh pasti ke bawah. Kemudian dia coba lemparlah apel ke atas, tapi akhirnya apel itu jatuh lagi ke bawah. Kenapa ya? Nah, itu yang menjadi asal mula si Newton menemukan tentang hukum Newton gravitasi ini. Jadi dia akhirnya berkesimpulan bahwa si apel ini bisa jatuh ke bawah karena dia tertarik oleh sesuatu. Jadi semua benda akan jatuh ke bawah karena dia tertarik sama sesuatu. Nah, apa itu yang menariknya? Nah, akhirnya Newton berkesimpulan bahwa antar dua benda akan selalu terjadi interaksi yang disebut juga sebagai gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini sering kita sebut sebagai gaya gravitasi Newton. Gaya gravitasi Newton ini berbunyi, bila ada dua buah benda, di antara kedua buah benda tersebut atau lebih akan terjadi sebuah gaya interaksi yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya, atau bisa juga ditulis F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat, seperti yang tadi. Gaya gravitasi atau gaya interaksi antara kedua buah benda berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Nah, di sini ada G. G ini adalah tetapan gravitasi, bukan percepatan gravitasi yang biasa kalian tahu ya. Di sini ada tetapan gravitasi yang nilainya adalah 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram. Nah, massa jangan lupa, karena M ini adalah massa, berarti kalian harus gunakan satuannya SI, yaitu dalam kilogram. Sedangkan R adalah jarak antar kedua benda, jadi kita juga gunakan satuan SI-nya adalah M. Oke, kita juga tidak boleh lupa bahwa F ini adalah suatu besaran vektor, berarti dia punya besar dan punya arah. Jadi nanti ada arahnya ya untuk gaya gravitasi ini.
Dan ketika terjadi beberapa gaya, maka untuk penjumlahan gayanya atau resultan gayanya, kita tetap memperhatikan penjumlahan atau pengurangan vektor. Nah, kita juga harus perhatikan jika nanti terjadi adanya resultan dengan sudut tertentu. Oke, terus bagaimana jika kita memiliki perbandingan gaya, jika masanya diubah atau jaraknya diubah? Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa gaya itu adalah sebanding dengan massa benda pertama dengan massa benda kedua. Otomatis jika kita memiliki perbandingan massa, maka kita juga akan memiliki perubahan gaya. Kita bisa buat persamaannya menjadi S1 atau gaya pertama dibanding gaya kedua ketika massanya sudah diubah, itu adalah sama dengan massa benda 1 dikali massa benda kedua per massa benda pertama setelah diubah atau M1 aksen dikali M2 aksen. Nah, ini adalah perbandingan jika kita mengubah massanya. Nah, bagaimana jika kita mengubah jaraknya? Nah, kita bisa lihat di situ bahwa F itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Berarti saya akan memiliki perbandingan F1 dibanding F2 itu adalah perbandingan dari R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat karena ini untuk perbandingan gayanya jika jaraknya kita ubah. Nah, ini contoh soal yang akan saya berikan. Sebuah satelit bermassa 200 kg mengorbit bumi. Diketahui massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Pada radius 40.000 km. Tentukan gaya yang dialami oleh satelit tersebut. Dari informasi soal tadi, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi saya punya M1 sebagai satelit, kemudian bumi sebagai M2. Mereka terpisah sejauh 40.000 km. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah satuan yang belum pasti dulu. Karena di sini sudah 2000 kg. Massa kedua adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Jaraknya masih 40.000 km, bisa kita ubah jadi 4 kali 10 pangkat ini kan 4 km, berarti kita bisa ubah jadi 4 kali 10 pangkat 7 meter. Oke, karena ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh satelit, berarti kita masukkan ke F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Oke, kita bisa hitung. G-nya tadi adalah tetapan 6,672 kali 10 pangkat minus 11. Massa satunya adalah 2000, 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian massa keduanya adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg dengan jarak adalah 4 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Kemudian kita hitung bisa 6,672 kali 10 pangkat minus 11 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali 6 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat 14. Nah, kita akan hitung hasilnya. Nah, kita akan dapatkan hasilnya adalah 500,4 Newton. Jadi ini adalah gaya yang dialami satelit tersebut dan arah dari ke sebelah bumi, ke arah bumi. Kemudian saya juga akan memberikan contoh soal yang juga sering keluar. Di sini ada soal begini, planet A bermassa 12 kali 10 pangkat 20 kg dan planet B bermassa 27 kali 10 pangkat 20 kg. Terpisah sejauh 100.000 km. Di manakah sebuah satelit harus diletakkan agar satelit tersebut tidak mengalami gaya gravitasi akibat kedua planet tersebut? Ya, dari informasi soal di atas, kita bisa menggambarkan seperti ini. Ada planet A dan planet B. Planet A ini bermassa 12 kali 10 pangkat 20 kg. Sedangkan planet B ini bermassa 27 kali 10 pangkat 20 kg.
kemudian mereka terpisah sejauh 10.000 km, 100.000 km, atau nanti kita ubah menjadi SI adalah 1 dikali 10 pangkat 8 meter. Nah, di antara keduanya diletakkan sebuah satelit. Kita tidak tahu masanya, kita anggap saja M. Di mana sebuah satelit harus diletakkan agar satelit tersebut tidak mengalami gaya gravitasi akibat kedua planet tersebut. Nah, kita bisa tahu bahwa satelit ini akan mengalami gaya gravitasi atau gaya tarik karena planet A yang arahnya ke kiri. Ini adalah gaya akibat planet A, sedangkan dia akan mengalami gaya tarik karena planet B yang arahnya ke kanan, atau kita tulis sebagai F2. Nah, si satelit ini berarti mengalami dua gaya, yaitu FA dan FB dengan arah yang berlawanan. Tapi di soal tidak mengalami gaya, jadi kita bisa sebut bahwa gaya satelit adalah 0 karena dia tidak mengalami gaya. Sedangkan di sini gaya satelit kita bisa isi sebagai FA karena arahnya berlawanan dengan FB, bisa saya bilang FA minus FB sama dengan 0. Berarti kita bisa tulis FA harus sama dengan FB agar si satelit ini tidak mengalami gaya gravitasi. Nah, karena di sini tidak diketahui jaraknya, yang ke kiri berapa, yang ke kanan berapa, kita bisa misalkan bahwa di sini adalah X. Jadi antara S dengan B adalah 10 pangkat 8 minus X. Begitu. Lalu bisa kita masukkan ke sini menjadi FA itu berarti G dikali M planet A dikali M satelit, karena adalah gaya tarik antara satelit dengan planet A, berarti masanya adalah massa A dan massa satelit, dibagi dengan jarak A dan satelit kuadrat, sama dengan G, karena di sini adalah gaya planet B dan satelit, berarti massanya adalah massa B dan massa satelit, dibagi dengan RB kuadrat. Nah, yang bisa kita coret karena G dan B sama. Kemudian kita juga bisa coret massa satelit. Nah, makanya di sini tinggal MA per RA kuadrat sama dengan MB per RB kuadrat. Bisa kita masukkan di sini. Massa A adalah 12 kali 10 pangkat 20. Jarak dengan A adalah X kuadrat sama dengan massa B adalah 27 kali 10 pangkat 20. Kemudian jarak dengan B dikuadratkan adalah 10 pangkat 8 minus X. Nah, ini dikuadratkan, jangan lupa. Yang bisa kita coret. Yang bisa kita sederhanakan, saya bagi 3 agar bentuknya bisa kuadrat ya. Ini ketika saya bagi 3 hasilnya 4. Ketika ini saya bagi 3 hasilnya ada 9. Nah, kelihatan bahwa di sini bentuk persamaan kuadrat, jadi saya akarkan. Berarti di sini adalah tinggal 2 per X sama dengan 3 per 10 pangkat 8 minus X. Saya kali silang, berarti tinggal 3X sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 minus 2X. Saya pindah ruas, 2X ke sini menjadi 5X sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter. Berarti X-nya adalah 2 kali 10 pangkat 8 dibagi 5. Dan kata lain adalah 4 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, berarti X adalah jarak dengan planet A, berarti kita bisa tulis bahwa satelit tersebut harus berada pada jarak 4 kali 10 pangkat 7 dari planet A, atau dia juga bisa kita tulis 6 kali 10 pangkat 7 dari planet B.